Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Rahman Hakim, NIM 11421000074 dari kelas Sistem Informasi Lingkungan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas yang diberikan oleh Pak Andi Ade, yaitu mengenai prinsip interpretasi citra. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu mengenai penginderaan jauh yang kita lakukan di mata kuliah Sistem Informasi Lingkungan ini. Jadi penginderaan jauh atau remote sensing itu merujuk atau yang merujuk pada pengumpulan informasi mengenai objek atau area tanpa adanya kontak fisik secara langsung. Nah, proses ini juga melibatkan penggunaan alat penginderaan jauh seperti satelit atau pesawat udara, bahkan bisa sampai menggunakan drone. Nah, untuk mengumpulkan data dari suatu lokasi tersebut. Data yang dikumpulkan dapat berupa citra, spektrum elektromagnetik, dan atau informasi lainnya yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami keadaan objek atau area yang kita amati. Nah, dari teknologi penginderaan jauh itu juga dapat digunakan dalam berbagai bidang. Salah satunya atau beberapa contohnya itu ada di geografi, ada juga di ilmu lingkungan, pertanian, pemetaan meteorologi, dan lain-lainnya. Nah, untuk contoh aplikasi penginderaan jauh juga termasuk pemantauan perubahan iklim, pemetaan, penggunaan lahan, terus ada pemantauan hutan, deteksi bencana alam, dan pemantauan pertanian. Nah, untuk berikutnya ini ada peta citra dari lokasi tempat tinggal saya sendiri, yaitu berada di Cilacap, Jawa Tengah. Seperti yang kita lihat di layar seperti ini. Nah, untuk identifikasi citranya, lokasi tempat tinggal saya itu berada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Peta citra yang diambil itu berasal dari aplikasi Google Earth yang bersumber pada citra Landsat. Nah, kenapa saya mengatakan peta tersebut merupakan peta citra Landsat? Karena peta citra Landsat itu merupakan salah satu jenis satelit yang digunakan dalam penginderaan jarak jauh yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh pasif. Nah, peta citra yang digunakan itu juga merupakan citra satelit alam yang beresolusi rendah. Jadi di peta citra tempat tinggal tadi itu kan resolusinya rendah. Nah, itu juga memiliki banyak gelombang tertentu yang dapat ditangkap oleh citra Landsat. Nah, fungsi dari citra Landsat itu sendiri adalah digunakan dalam pemetaan penutup lahan, pemetaan penggunaan lahan, pemetaan tanah, pemetaan geologi, dan pemetaan suhu permukaan laut. Nah, itu kenapa saya bisa mengatakan peta citra Google Earth yang saya dapatkan tadi berasal dari peta citra Landsat. Oke, next selanjutnya ini ada spektral yang saya ambil dari website. Ini saya ambil nomor 114. Di sini ada plannya itu jenisnya smooth cord grass dengan nama latin Spartina alterniflora. Itu tanamannya tipenya di wetland perennial grass. Seperti ini. Jadi gelombangnya dia berawal dari 0 sampai 2,5 dengan reflektansinya itu mencapai 0,5. Nah, dari data spektral yang sudah kita dapatkan tadi, kita bisa mengetahui panjang gelombang yang optimal pada citra satelit Landsat yang akan kita gunakan. Sehingga kita juga bisa tahu citra Landsat berapa yang di saluran berapa yang akan kita gunakan untuk melakukan pengamatan. Nah, contoh contoh spektral yang diambil tadi yaitu berisi data mengenai panjang gelombang dalam pengamatan vegetasi tanaman smooth cord grass. Nah, data spektral yang dimiliki tersebut itu dapat digunakan pengamatan secara optimal apabila kita melakukan pengamatannya menggunakan citra Landsat dengan saluran bisa saluran 2, 3, 4, 5, 7, 8. Kenapa? Karena dari panjang gelombang yang didapatkan dari spektral tadi itu bisa diidentifikasi sama Landsat saluran 2, 3, 4, 5, 7, dan 8. Nah, untuk karakteristik yang dimiliki sama peta citra Landsat itu berfungsi untuk menginderakan puncak pantulan vegetasi untuk membedakan absorpsi klorofil tipe vegetasi dan menentukan kandungan biomasa. Selanjutnya ada tipe vegetasi, pemetaan garis pantai menunjukkan kandungan kelembaban tanah dan kekontrasan tipe vegetasi. Terus untuk pemetaan perubahan batuan secara hidrotermal dan sensitif terhadap kandungan kelembaban vegetasi. Dan yang terakhir itu bisa bermanfaat untuk identifikasi objek secara lebih detail lagi. Nah, jadi citra Landsat saluran berapa yang dapat digunakan untuk melakukan pengamatan secara optimal terhadap objek yang sudah saya pilih, yaitu citra Landsat saluran 5 dan 8. Karena panjang gelombang yang dimiliki sama kedua saluran tersebut itu dapat menampilkan data yang akan kita cari atau kita teliti. Nah, dari karakteristik kedua saluran tersebut juga mendukung penelitian yang dilakukan, karena dapat menunjukkan kandungan kelembaban tanah dan kekontrasan tipe vegetasi, dan juga bermanfaat untuk identifikasi objek yang lebih detail nantinya.
Mungkin, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.